Shalom. Waduh. Oke, Pak Ferdi seneng ya, saya berdiri sini ketawa-ketawa. Tadi sebelum berangkat ke sini, kami naik mobil, sempat mati berapa kali, deg-degan juga. Yang ikut mobil sama kami, sempat mau tidur, nggak jadi tidur, jadi berdoa. Sampai di sini, Pak Ferdi seneng lagi, karena hari ini saya yang berdiri di sini. Biasanya saya ngomongnya one by one, tapi kali ini di hadapan jemaat, tapi saya pikir cuma satu. Kalau orang dunia berani bicara untuk kebenaran dengan cara yang salah, saya berdiri sini walaupun dalam keterbatasan, tapi saya bicara untuk kerajaan sorga. Jadi saya tidak akan takut untuk berbicara kebenaran. Amin. Jadi nanti besok ada yang gantian ya. Jadi bukan saya sendiri yang berdiri sini, sama-sama yuk kita gemeteran di depan. Oke. Hari ini saya mau bahas firman Tuhan tentang masa lalu adalah sampah. Banyak kita lihat dalam kehidupan kita bahwa banyak orang hidup di masa lalu. Walaupun fisiknya hari ini kita berdiri, hari ini kita hidup, tapi sebenarnya banyak kita bawa dalam kehidupan hari ini. Kita bawa dalam masa lalu kita. Kita terjebak di dalam masa lalu kita. Tapi yang kita mau hari ini, judul khotbah hari ini adalah masa lalu adalah sampah. Karena apa? Masa lalu bisa mendatangkan kebaikan, amin. Tapi juga bisa membawa bumerang bagi kita, bahkan sampai masa depan kita. Untuk itu kita mau bahas mengenai masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hari ini kita mulai bicara mengenai masa lalu. Kehidupan masa lalu adalah lembaran lama yang tidak dapat kembali melalui waktu. Tetapi kehidupan hari ini adalah nyata, real, yang sedang kita jalani. Sedangkan masa yang akan datang adalah di mana kita sedang berjalan menuju suatu titik tujuan akhir hidup kita. Nah, hari ini kita mau bahas 3 masa waktu. 3 masa. Masa lalu, masa kini yang sekarang kita hadapi, dan masa yang akan datang, di mana kita akan berhadapan mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Tapi yang mungkin saya akan banyak, karena ini topiknya tanya jawab ya, jadi sekalian kita aktif sama-sama. Saya mau bagi, Pak Gem banyak tolong saya ya, kalau saya banyak salah. Saya percaya jemaat juga mesti aktif ya. Oke, kita mulai dari masa lalu, yaitu kehidupan yang terjadi, yang pernah kita lalui, baik itu di masa kecil kita, sampai usia kita hari ini. Dan masa lalu itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita, di mana kita dibentuk melalui masa lalu kita. Kalau masa lalu kita, orang tua kita, leluhur kita, atau siapapun di atas kita mewariskan sesuatu yang baik, pasti buahnya akan baik hari ini, kitanya. Tapi kalau masa lalu kita banyak masalah dengan leluhur nenek moyang kita, orang tua kita, bahkan sampai kita hari ini harus kasih makan masa lalu itu menjadi bumerang bagi kita dan menentukan masa depan kita. Tapi sekarang yang kita mau belajar di masa lalu, oke, saya mau tanya nih sama jemaat. Biar saya nggak tegang sendiri, jadi saya mau tanya sama jemaat lebih gampang, lempar-lempar ya jawaban. Bisa nggak sih kasih contoh saya masa lalu yang dapat mempengaruhi buruk ke masa depan kita? Mungkin Rizka bisa bantu buat kalau yang dilempar pertanyaan. Oke, sekali lagi pertanyaannya, masa lalu yang dapat mempengaruhi masa depan kita yang tidak baik, bisa nggak kasih contoh? Mungkin Lina Bukit, yang buang muka, pokoknya sekarang saya tembak-tembak aja deh. Bisa kasih contoh? Kepahitan ya? Salah satu, amin, kepahitan. Ya, banyak orang hidup di dalam masa lalu sehingga
ketika masuk di sekarang ini, misalnya dia kepahitan salah satu dari keluarganya misalnya. Dia kepahitan di salah satu keluarganya, sampai hari ini walaupun dia aktif dalam pelayanan, dia bisa melayani Tuhan, tapi ketika ketemu orang yang menyakiti dia cenderung menghindar. Dan dia tidak mau berjumpa sama orang itu, tapi dia bisa menyembah Tuhan. Bagaimana mungkin? Ya, jadi salah satunya kepahitan. Oke, ada lagi mungkin media bisa kasih contoh? Penyembahan berhala. Jadi dari apa? Leluhur ya. Leluhur efeknya ke keturunan. Amin. Penyembahan berhala. Amin. Ya, itu salah satu sangat-sangat berdampak. Contoh, kita lihat dari salah satu tradisi. Dari setiap adat istiadat leluhur nenek moyang, pasti setiap, apalagi di Indonesia, terlalu banyak sekali suku-suku dan adat istiadat. Dan masing-masing punya ciri khas bahwa ajaran leluhur nenek moyangnya. Tapi tanpa disadar, ketika adat istiadat itu terlibat tidak ada Yesus di situ, karena itu yang membangun adalah pikiran manusia, sehingga akhirnya apa yang diwariskan itu bisa merusak generasi berikutnya kalau tidak dirubah dengan kehadiran Tuhan. Ya, salah satunya betul kepahitan, satu lagi warisan. Mungkin Bang Jo? Ya? Sedikit apa mungkin? Contoh sesuatu yang negatif yang bisa mempengaruhi masa depan. Apa yang ditabur leluhur nenek moyang, mungkin orang tua atau ya. Apa? Kutukan. Ya. Ini apa? Tertolak. Ya. Tertolak itu kasusnya luas ya. Tertolak itu bisa bentuk kasih sayang yang salah, itu salah satu tertolak. Contoh, kita dalam pelayanan di Iktus Ministry, misalnya ada satu orang tua punya uang banyak, tapi dia coba merancang, kata Pak Ferdi, dari kecil aja sampai gede udah dipersiapkan, tapi dia rancang anak saya nanti kuliah dia mesti di Jerman misalnya. Jadi anak ini yang sebenarnya dia punya hati belum siap, tapi orang tuanya karena banyak duit, kamu harus pergi ke Jerman. Dikirim anaknya keluar misalnya, Tapi kalau anak itu nggak siap, sama aja dengan secara tidak langsung kita sedang menolak anak itu, ya. Padahal simple, penolakan itu bukan cuman dibeda-bedain, anak kedua, anak ketiga lebih disayang. Kalau di orang mungkin suku Medan atau Batak, anak laki lebih dipuja daripada anak perempuan, betul nggak? Ya, boleh dibilang 45% di pelayanan Iktus Ministry kita banyak melayani orang Medan atau suku Batak, ya. Jadi kira-kira penolakannya dari tradisi ajaran nenek moyang bahwa laki-laki karena dia mewarisi, jadi dia mendapatkan banyak hak istimewa dibandingin perempuan. Sehingga apa? Perempuan-perempuannya merasa tertolak, merasa dibeda-bedain. Sampai besar bahkan saking diingini sebagai laki-laki, akhirnya yang wanita ini ketika di dalam kandungan, aduh kepengen nih anaknya laki-laki. Keluarnya perempuan. Betul, puji Tuhan waktu ngeliat anaknya dia senang. Tapi kemudian pas udah besar tetap aja yang diinginkan laki-laki. Roh laki-laki sudah masuk ke dalam dia. Tapi berjalannya waktu ketika masih diharapkan sebagai laki-laki, banyak kita ketemu di lapangan, perempuan sampai disuruh naik genteng sama bapaknya. Perempuan disuruh bikin kerjaan laki-laki. Dan maaf, sampai tanda kutip, jadi kita lihat jadi perempuan-perempuannya jadi keras. Karena apa? Karena dibentuk dengan keinginan orang tua. Dia sebagai laki-laki akhirnya dia jadi karakternya jadi seperti kayak tomboy, seneng ganti celana panjang. Ya, ada lagi tertolaknya seperti kepingin, saya kepingin anak perempuan, keluarnya laki-laki. Waduh, dia kecil-kecil dikasih boneka, padahal laki. Tapi kemudian waktu besar, kok udah mulai jalannya mulai rapet, ya. Terus mulai seneng dandan-dandan kayak perempuan. Kenapa?
Karena sangat diinginkan sebagai wanita. Akhirnya sadar atau tidak sadar, roh jahat itu masuk, namanya roh perempuan yang diingini. Makanya hati-hati, Henny, Ardi yang baru menikah, ya, kebetulan ada contoh. Jadi jangan sampai ketika kalian ketika ingin punya keturunan, biarlah Tuhan yang merancang, jangan kalian yang merancang. Karena apa? Rancangan Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Ya, tapi kemarin saya dapat satu kasus, satu ibu, dia bilang begini, aduh saya punya anak, semuanya perempuan, saya kepingin laki. Jadi anak pertama waktu dia pengen laki, perempuan, tertolak kan berarti. Anak kedua, perempuan lagi, tertolak lagi. Ketiga, keempat, akhirnya apa? Akhirnya sepertinya seolah-olah kayaknya Tuhan salah kasih ibu ini dengan keturunan itu. Tapi sebenarnya Tuhan tahu rancangan yang terbaik buat kita. Tapi yang salahnya manusianya mau merancang seperti Tuhan. Ya istilahnya gini loh, Tuhan saya mau begini, tapi Tuhan ikutin cara saya ya. Sama aja kita suruh seret Tuhan untuk ikut cara kita, bukan cara Tuhan. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa jangan sampai hidup kita yang mengatur Tuhan. Tuhan itu tak terselami, tadi kan lagunya Bella nyanyi ya, tidak terukur. Panjang sabar dia, kuasa dia, segala sesuatu tidak terukur. Tapi jangan mengukur dengan otak kita. Kalau kita mengukur dengan otak kita nggak akan ketemu jalan Tuhan. Tapi kalau kita pakai hatinya Tuhan, baru kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Sekarang pertanyaannya mau pakai otak atau mau pakai hati? Kalau mau pakai hati, jangan ngatur Tuhan. Ya, Tuhan misalnya, kenapa saya belum dapat pacar sampai hari ini? Itu otak kita, tapi sebenarnya Tuhan kasih yang terbaik. Ya, jadi buat anak-anak muda juga jangan keburu-buru cari cewek, biarin aja. Cari cowok juga jangan keburu-buru, biarin aja waktunya Tuhan pasti tepat. Oke? Ada lagi yang bisa kasih contoh? Kasih saya kasus mungkin Soroya? Mungkin didikan yang salah ya. Jadi kayak macam kadangkala orang tua itu nganggap misalnya kayak dulu kayak diperlakukan misalnya kalau salah sedikit dikurung di tempat yang gelap, atau mungkin hal-hal yang mungkin menurut orang tua itu baik buat anak dididik, tapi terlalu ekstrim mungkin ya. Nah jadi akhirnya itu kan jatuhnya ke luka batin, hampir kayak kejahatan tadi. Nah itu juga kadang tanpa kita sadarin, waktu itu belum dilepaskan, kita bawa itu sampai kita dewasa, bahkan sampai menikah. Nah, waktu menikah, kita memperlakukan anak kita tuh sama. Jadi kita melakukan apa yang dulu orang tua lakukan sama kita lakukan buat anak kita. Betul. Nah itu, seperti itu sih. Amin. Ya, jadi banyak kasus seperti tadi Bu Soroya bilang ya, anak kecil dikurung di ruangan. Kalau kita masuk dalam pelayanan, biasanya ketika dia dikurung di ruangan gelap, ada roh takut yang masuk. Jadi ketika dia mulai beranjak remaja, dewasa, tiap kali dia jadi seperti takut kalau masuk ruangan yang gelap. Jadi nggak bisa matiin lampu, aduh jangan deh, jangan. Kenapa? Roh traumatik itu masuk di dalam anak ini sehingga ketika dia besar, dia jadi takut ngelihat kegelapan itu. Ya, kita pernah dapat satu kasus lebih lucu lagi. Jadi anak ini dia nggak pernah pelihara anjing, nggak pernah ketemu sama anjing, ya. Tapi dia takut sekali sama anjing. Hampir kita bingung sama Pak Ferdi waktu itu layan berdua. Kenapa ini ibu kok takut sama anak ini takut sama anjing? Ternyata usut punya usut, waktu mamanya lagi mengandung dia, mamanya dikejar sama anjing. Ketakutan, roh takut anjing itu masuk. Tapi lihat dampaknya, ketika dia lahir ke dunia, dia kan nggak pernah ngalamin dikejar anjing. Bahkan dia nggak pernah digigit atau makan anjing nggak tahu ya, tapi dia nggak ada begitu. Tapi faktanya dia takut sama anjing. Kenapa? Ada roh yang masuk di situ. Makanya masa lalu ini sangat mempengaruhi kita untuk menentukan masa depan kita. Gimana caranya? Masa lalu ini tidak boleh kita bawa yang negatif. Bukan berarti semua masa lalu jelek ya. Makanya tadi saya bilang kan dari awal bahwa kalau kita dari atas kita, mereka kasih kita yang baik, makanan yang baik, benih-benih yang baik, pasti keturunannya akan baik.
Tapi kalau dari atas benihnya udah banyak yang salah, hari ini kita akan kasih banyak benih-benih yang jahat juga. Jadi sekarang keputusannya di tangan kita. Kita mau kasih yang baik atau yang jahat, keputusan di tangan kita. Ketika kita buka mata, ada dua hal yang kita pilih, berkat atau kutuk. Kalau kita berkat setiap kali walaupun kita dalam kesusahan, terima kasih Tuhan Kau baik, kita bisa ucapin yang positif. Kita percaya hari-hari kita akan baik. Walaupun kita lewatin yang tidak baik, tapi kita punya iman ke depan yang tidak kita lihat. Tapi kalau negatif, kita ngomong, aduh, gua udah begini ngalamin, susah, udah susah, besok gua susah lagi. Nggak pernah gua ketemu jalan keluar. Kata-kata kutuk yang dia keluarin pertama kali itu, membuat dia benar-benar hari-hari dia tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan yang merancang kita. Sadar nggak kalau Tuhan yang merancang kita, bukan kita yang merancang masa depan kita. Tapi kebanyakan orang merancang sendiri. Oh hari ini saya mau begini, besok saya mau ada acara begini, besok begini-gini. Kita udah bikin program sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan punya program yang baik sekali untuk kita, supaya kita masuk tujuan akhir kita dengan selamat. Tapi sayangnya kita punya program sendiri. Saya ngucap syukur ya, walaupun hari Jumat, dalam kesibukan, karena saya percaya di sini semua pekerja Allah, ya pekerja Allah berarti kita semua adalah pekerja Allah, dan puji Tuhan kita ada di sini karena apa? Kita tahu bahwa ketika berjumpa sama Tuhan sesuatu yang luar biasa kita akan alami, ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi salah satunya karena gelap, takut gelap, dan ini semua membuat seseorang menjadi terbentuk. Apa yang terjadi di masa lalu kita bawa di masa kini, yang harusnya hari ini kita tidak boleh masuk di masa lalu punya. Beda sama masa lalu yang positif, ya positif. Bisa kasih contoh nggak Opa masa lalu yang positif? Mungkin Opa bisa kasih tahu untuk supaya kita bisa ya, kekerasan. Yang positif. Ya. Ya itu yang negatif ya, negatif kekerasan. Jadi kalau kekerasan ya oke, tadi kalau kekerasan, kalau kita pernah dapat satu kasus, oke. Yang tadi misalnya itu yang negatif ya Opa. Ada satu ibu, dia kalau misalnya anaknya nangis atau apa, itu bisa digebukin sampai muncrat, keluar darah sampai ke tembok. Itu kasus kita ketemu di lapangan. Nah tapi lucu, ketika dia besar, si ibu ini yang selalu dipukul sama orang tuanya, ketika dia waktu itu dia pernah kalau nggak salah Fer ya, itu kasus dia naik Metro Mini, dia gendong nih bayinya. Ketika bayinya nangis, dia nggak tahu mesti gimana cara untuk stopin. Kadangkala kalau bayinya nangis itu dia jedrotin palanya, dia jedrotin. Kenapa? Karena dulu dia juga selalu dikasih kekerasan. Akhirnya ketika punya anak dia kasih juga yang sama. Ini traumatik roh yang diturunkan sehingga dia melakukan hal yang sama. Ya, misalnya contoh, aborsi. Orang tuanya melakukan aborsi, neneknya melakukan aborsi. Waktu itu saya lucu, anak muda ini lagi hamil, terus dia bilang begini sama saya, Kak, aku jangan pernah cerita ya. Aku pernah melakukan aborsi, dia bilang gitu. Aku pernah melakukan aborsi. Mamaku nggak tahu, papaku nggak tahu, tapi kita pernah ngelayanin mamanya sama omanya. Nah masalahnya kita lihat, omanya pernah ngelakuin, mamanya juga ngelakuin. Nah anak ini walaupun dia mengandung, tapi dia pernah ngelakuin. Sekarang kita pertanyaannya, salah anak ini atau gimana posisinya? Ada yang bisa jawab? Dari warisan, ya dari warisan. Jadi kalau roh aborsi itu turun, tidak pernah dibatalin, kan Tuhan selalu merancangkan masa depan yang baik. Tapi kalau sampai ini terjadi, bukan karena dia mau. Oke deh, lebih baik kita mulai baca firman-Nya aja deh. Tadinya sebenarnya nih saya mau buka ininya di tengah-tengah, tapi nggak apa-apa saya awal lagi. Ya ini karena kita lihat masa lalu dulu deh. Mungkin bisa buka di Roma 7. Ya.
Ya, terus? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang tidak dalam. Ya, Paulus ngalamin satu dilema. Dia sebagai panutan di perjanjian baru, sekitar hampir 60% dia bikin perjanjian baru, tapi dia ngalamin satu dilema. Aku selalu ingin berbuat yang baik, tapi yang kulakukan jahat. Akhirnya dia ambil kesimpulan, ini bukan aku lagi, tapi dosa yang ada di dalamku. Ya, dosa sudah hadir sejak kita masuk dalam kandungan. Masuknya dari mana? Coba buka di Mazmur 51 ayat 7. Ini jadi masuknya di pelayanan pelepasan lagi. Tapi memang banyak berkaitan, oke? Bukan, Mazmur 51 ayat 7. 7 yang di dalam kurung. 51 ayat 7. Coba. Ya, betul. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ketika kita lahir, kita sudah membawa kesalahan orang tua. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa sudah hadir sejak kita dalam kandungan mama. Henry bisa kasih gambar pohon? Ya, coba dihilangin tulisannya. Nih, kayak gini ya. Ini kita di dalam kandungan mama. Ini ketika kita lahir ke dunia. Lihat ya, setiap perbuatan dari ini ada ada akar dari garis papa, ada akar dari garis mama. Apa yang diwariskan papa kita atau mama kita, hasil buahnya masuk ke dalam kita ketika kita lahir ke dunia. Dalam kesalahan aku diperanakan, itu rumah-rumah. Diperanakan itu benih-benih yang sudah ada. Misalnya di garis papa ada perjinahan, perdukunan, sakit hati. Di mama, misalnya garis mama ada penolakan, penyesatan, kekerasan. Ketika kita di dalam kandungan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa sudah masuk. Nah, dalam kesalahan aku diperanakan, ketika kita lahir, kita sudah membawa kesalahan orang tua. Ini benih. Benih yang akan bertumbuh di dalam kita. Benih ini belum besar. 5 tahun ke bawah kita belum kita kasih makan. Tapi 6 tahun ke atas, 6 tahun ke atas kita udah mulai bisa kasih makan. Misalnya contoh, benci. Benci. Gimana caranya benci untuk kasih makan? Namanya dia roh. Roh itu panggil makan, minta makan dengan cara benci. Dia panggil, kasih gue makan benci dong, nama gue benci. Ketika kita respon, kita benci, kita mulai kasih makan dia. Setiap hari mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin yang udah pernah konseling sama saya ngomongnya sama. Ya, kita kasih makan, sadar nggak? Waktu SD ada yang jahat, habis itu kita nggak menegur sampai lulus. Bahkan kita sampai gede kalau ketemu, dulu dia SD jahat, kita masih punya memori, ingat, dia jahat dulu sama gue nggak menegur. Sadar nggak kita kasih makan benci? Dari 6 tahun ke atas, sampai hari ini kalau kita timbun kebencian, kita akan bermasalah sama Tuhan. Bermasalahnya seperti apa? Ujungnya ketika kita benci, rumah roh jahat dari yang benih kecil, rumah itu bisa jadi besar. Ketika rumah itu besar, mulai kita bermasalah. Bisa kena sakit penyakit, ya kalau kita lihat di orang sakit hati, 1, bisa kena asma, 2, bisa kena jantung atau sesak napas, berkaitan sama napas, kena kanker hati, kanker payudara, dan selama 21 tahun kita melayani di Iktus Ministry, orang-orang yang sakit hati bisa kena sakit penyakit seperti itu. Obatnya cuma apa? Ngampunin, nggak ada yang lain. Kita harus ngampunin. Ya, misalnya kita lihat lagi, misalnya di garis mama ada roh Isabel misalnya. Isabel itu roh pengendali. Ya, memang jangan pikir kalau Isabel itu ciri khasnya untuk perempuan. Laki-laki juga banyak loh kita ketemu di lapangan ada roh Isabel. Roh Isabel itu roh pengendali. Dia cenderung mengendali, contohnya, misalnya, roh pengendali misalnya apa ya? Misalnya, Yones sakit hati sama seseorang. Yones ngomong nih sama si Franz, itu tuh misalnya si Yudi misalnya. Yudi tuh bikin ulah mulu tiap hari, sebelin banget tuh anak misalnya gitu kan. Terus udah gitu si Franz juga bilang emang benar si Yudi begitu.
Frans ngomong lagi sama si Oeng, iya emang benar dia begitu. Akhirnya sadar nggak? Mulai dari Bang Jo buka ke Frans ngomong lagi ke Oeng nanti ngomong lagi ke yang lain. Sudah berapa banyak menjalar seperti kanker? Sudah berapa banyak engkau mengendalikan orang untuk membenci satu orang ini? Masuknya bisa dua, satu pengendali Isabel atau satu lagi menyesatkan orang. Bahkan firman Tuhan bilang kan siapa yang menyesatkan, lebih baik taruh satu batu kilangan dilempar ke dubir laut daripada menyesatkan banyak orang. Hati-hati ya, dari sakit hati tuh nyambung-nyambung ya tadi ya. Sadar nggak tapi, yang buka pertama dosanya ditanggung sama Bang Jo. Kenapa? Berapa banyak Bang Jo udah nyesatin. Hati-hati kalau kita juga benci sama orang. Ingat, siapa yang buka pertama mulutnya, siap-siap dia akan menanggung dosa orang itu. Karena apa? Berapa banyak kita menyesatkan banyak orang. Ya, jadi jangan sampai kita gampang nih gosipnya cuman kecil, ngomongin cuman kecil. Ntar kalau udah nyebar kemana-mana, akhirnya jadi di sini jadi banyak orang berkelompok jadi sakit hati. Yang mulai pertama kali dia akan menanggung dosanya. Hati-hati. Ya, masuknya bisa di kebencian, bisa masuk di Isabel, pengendali, bisa masuk di penyesatan, dia menyesatkan banyak orang. Akhirnya bisa bertumbuh nggak kira-kira orang seperti ini? Ya, ini masa lalu semua loh, masa lalu. Masa lalu. Nah, misalnya di garis ibu, misalnya dulu, kasih makan roh najis. Roh najis, kasih makannya seperti apa? Misalnya, masturbasi, pornografi, melakukan hubungan di luar pernikahan, aborsi atau apa itu yang berkaitan, semua berkaitan najis. Sadar nggak ketika kita kasih makan roh ini, ada roh jahat yang punya hak mutlak yang mencengkram tubuh kita. Banyak kita ketemu di lapangan ketika orang kasih makan roh najis, kena kiste, tumor, kanker, miom. Ayatnya ada nggak sih? Ada. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 15-16. Oke, silakan dibaca. Tuhan tidak mengizinkan tubuh kita cemar, betul? Tuhan tidak mengizinkan tubuh kita cemar. Terus lanjutkan. Keduanya akan menjadi satu daging. Perempuan cabul itu bicara roh kenajisan, ya. Ketika kita kasih makan roh kenajisan, menjadi satu tubuh. Banyak orang bilang gini, gue takut sama kuasa gelap, gue takut sama setan, tapi dia lagi tidur sama kuasa gelap. Dia sedang bersetubuh dengan kuasa gelap. Contoh, maaf, kita semua di sini dewasa, ya. Kita semua di sini dewasa. Misalnya orang melakukan pornografi. Ketika dia nonton pornografi, dia terangsang, sadar nggak? Kalau dia sedang bersetubuh dengan kuasa kegelapan di dalam alam roh, karena tidak ada sosoknya, sama kayak orang masturbasi. Ketika dia kasih makan roh najis, tidak ada sosoknya, tapi dia sedang bersetubuh dengan kuasa kegelapan di dalam alam roh dan menjadi satu daging. Daging di sini bukan bicara anak, tapi bicara benjolan bisa. Bisa lari ke kiste, tumor, kanker, miom. Ya, jadi hati-hati yang belum menikah juga, kalau pacaran jangan sembarangan. Kita jaga kekudusan karena tubuh kita ini tidak dicemari oleh hidup yang suka-suka. Kita harus bertanggung jawab sama tubuh kita karena tubuh kita adalah tubuh Kristus, di mana Tuhan ada di dalam kita. Dan kita harus memelihara ini dengan baik, ya. Jadi kalau sampai orang bilang, saya pernah juga ngalamin kadang-kadang suka, maaf, tanda kutip, seperti yang pertama misalnya, masturbasi. Kenapa ya? Karena ada roh najis yang sudah diwariskan. Dan dia kadang-kadang nggak bisa lepas, karena apa? Karena orang tuanya, leluhur nenek moyang tidak ada ikatan perjanjian pernikahan. Sehingga roh najis itu turun. Sekarang pertanyaannya, yang salah orang yang kasih makan itu atau tidak? Ya, kita bisa lihat dari dua segi. Satu sisi Tuhan bilang jangan menghakimi. Karena apa? Pada dasarnya setiap orang diciptakan sempurna segambar serupa Allah. Tapi kalau sampai dia kasih makan, artinya sama seperti dia kasih makan roh yang ada di dalamnya. Saya minta makan dong, saya masuknya dari sini nih, nama saya najis. Nah najis suka-suka masuknya nanti
tergantung dari leluhur nenek moyang, dia kasihnya seperti apa. Itulah yang kita harus kasih makan. Jadi hati-hati dengan tadi ya. Coba gambar tadi balik lagi, Henley. Ya, lihat. Dari kecil rumah itu akan menjadi rumah-rumah besar kalau dari 6 tahun ke atas kita udah bisa kasih makan sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita kasih makan, rumah itu bisa jadi besar. Dan ketika rumah itu jadi besar, itu jadi bumerang buat kita. Kenapa? Api Roh Kudus atau Roh Kudus di dalam kita tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita kasih makan roh jahat lebih banyak. Coba deh Hendy kasih gambar. Kok jadi lucu ya saya lompat-lompat. Kasih gambar yang dua gambar. Oke, ya lihat ya. Ini ada api Roh Kudus. Ada api Roh Kudus, ada rumah-rumah roh jahat. Tadinya awalnya besar, kita cinta Tuhan. Betul-betul kita cinta Tuhan. Tapi kemudian ketika kita kasih makan roh jahat, rumahnya lebih besar, apinya makin kecil. Nah, tapi banyak orang Kristen terlalu pede sama dia punya iman. Dia bilang gini, roh di dalamku lebih besar daripada ada yang di dunia ini. Betul, roh Allah yang sangat besar, bukan roh kita. Roh Allah yang sangat besar, betul enggak? Ya, tapi kenapa kita yakin banget bahwa roh di dalamku lebih besar? Satu hari ada 24 jam, kalau kita cuma 2 jam diam di dalam hadirat Tuhan, 22 jamnya kita kasih makan roh jahat. Pertanyaannya, betulkah roh Allah yang lebih besar di dalam kita atau roh jahat? Jangan sampai dari 6 tahun sampai hari ini kita kasih makan lebih banyak roh jahat, terus kita pede, Tuhan angkat saya, pas diangkat kok gelap. Kenapa? Karena kita nggak sadar kita lebih banyak kasih makan roh jahat daripada roh Allah. Yang harus kita sadari, berapa banyak dalam satu hari kita kasih makan roh kudus atau roh jahat, itu kita sendiri yang bisa jawab. Ya, jangan sampai hari-hari kita, makanya kan menghitung hari-hari, jangan sampai ada hari yang tercatat, ada yang tidak, Pak Ferdi pernah khotbahin. Jangan sampai kita, hari-hari kita nggak tercatat. Kenapa? Lebih banyak kita kasih makan daging daripada roh Allah. Nah ini kita lihat dampaknya, bagaimana mungkin roh Allah bisa bekerja, api Roh Kudus bisa bertumbuh, kalau roh jahat aja kita kasih makan lebih banyak. Ini cuma 4 roh loh, 4 roh tadi misalnya saya kasih contoh, misalnya bisa dari Isabel, roh najis, belum lagi nanti roh kekerasan, belum lagi perdukunan, belum lagi nanti penolakan, kebencian. Kalau kita masuk di pelayanan, semua ini udah pernah ngalamin, ya, semua udah pernah ngalamin. Bukan cuma 1 roh kita ketemu, 40 lebih, bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena kita lebih banyak kasih makan roh jahat daripada roh Allah. Pastikan Roh Kudus yang harus lebih besar daripada roh jahat. Ya. Nah, ini berkaitan sama masa lalu. Masa lalu, ini semua yang kita diwariskan dan kita kasih makan. Tapi bagaimana harusnya masa lalu itu stop? Mulailah dengan firman Tuhan bertumbuh di dalam kita. Dan kuncinya satu, kalau kita mau bertumbuh, pentingnya makanya pelayanan pelepasan itu sangat penting. Karena menentukan masa depan kita. Karena apa yang diwariskan kalau tidak dibereskan, itu akan berdampak nanti jadi bumerang buat kita ke depan. Tapi juga tanda kutip, kalau udah dilepasin, masih hidup di dosa yang lama, tetap aja bumerang buat kita. Nah gimana caranya supaya jangan sampai jadi masalah ke depannya lagi? Ya kita harus beresin. Oke? Kita masih bicara masa lalu. Yang positif sekarang. Tadi Opa kasih contoh yang negatif. Sekarang yang positif. Mungkin Ardi bisa kasih contoh? Ardi, yang positif masa lalu yang bisa membangun iman seseorang? Ayo Ardi. Coba dites suaranya. Ya. Bunyi, mic-nya bunyi tapi orangnya nggak ngomong-ngomong. Ya, bisa kasih contoh nggak masa lalu yang berdampak positif ke depan?
Berikan contoh satu aja. Gimana Ardi? Masih bingung? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, coba angkat tangan. Ini Kak, berdoa Kak. Ya, Diajarin berdoa. ajari berdoa. Salah satunya bisa. Amin. Terus ada lagi? Media tadi? Mengampuni. Oke, itu meninggalkan masa lalu ya, positif. Puji Tuhan. Ada lagi? Ya? Yuni? Menghormati orang tua, Oke, menghormati orang tua bisa. mengasihi. Ya, itu salah satu kita menjalankan firman-firman Tuhan ya, salah satunya ya. Tapi oke, itu bisa juga. Ada lagi? Pak Ferdi? Pak Ferdi? Mentang-mentang nggak khotbah jangan sampai bingung. Oke, Pak Philip dulu deh, Pak Philip. Pak Philip contohin mumpung pegang mic. Tadi kalau negatif saya mau bilang saya benci, mari. Tapi kalau yang positif berhenti apa ya namanya berhenti itu. Ntar kalau ada yang ulang tahun jangan minjem korek sama saya loh. Ayo. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Amin, amin, bisa. Ya, itu sesuatu yang positif ya, di mana kita tidak bisa mengadopsi kehidupan orang lain ke dalam kehidupan kita. Misalnya, wah pendeta ini dia kalau jalan pengurapan semua orang langsung rebah. Terus tiba-tiba kita minta Tuhan, saya minta juga kayak gitu. Wah, misalnya Pak Ferdi kalau nengking, roh jahat bisa gini. Tuhan saya kepengen kayak ini. Ya, kita bersyukur apa yang kita dapat sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih ke kita. Kenapa? Setiap orang punya karunia berbeda-beda. Kalau kita masuk dalam satu pelayanan tidak sesuai dengan utusan, ya, tidak sesuai dengan karunia, sama aja kita masuk dalam berperang tanpa dilengkapi senjata. Yang udah-udah kita pasti bermasalah. Makanya kalau masuk dalam pelayanan, puji Tuhan kita setiap kali kalau ada doa, Tuhan kasih tahu, misalnya Tante Ida karunianya doa syafaat untuk di rumah atau gimana. Ada yang doa syafaat di sini, ada yang doa syafaat untuk jemaat, ada untuk bangsa negara. Setiap doa itu luas ya. Tapi sesuai dengan medan atau panggilan. Jangan kita main masuk dalam peperangan tanpa diutus. Kita pernah ngalamin satu kasus. Ada satu orang, dia tidak diutus dalam pelayanan tersebut. Jadi waktu itu saya lupa bapak-bapak atau apa ya dia. Jadi dia baru datang dari daerah. Mungkin karena dia pikir dia pintar berdoa, dia masuk tim doa, disuruh untuk doa peperangan. Dia masuk dalam doa peperangan. Tiba-tiba nggak lama kemudian dia keluar seperti maaf ya. Kanker ya, kena kanker tulang. Nah kemudian ditanya sama Pak Ferdi, kok bisa, sejak kapan? Tapi waktu diurut-urut, sejak dia masuk dalam pelayanan, terus dia masuk dalam peperangan. Ketika tiba-tiba lagi didoain, Tuhan kasih tahu bahwa panggilannya bukan sebagai pendoa, tapi dia penginjil. Ya, penginjil. Jadi walaupun kita suaranya bagus, tapi kalau nggak diutus, percuma. Tuhan tahu menempatkan kita. Nah Bapak ini singkat cerita, ketika dia nggak masuk dalam peperangan doa syafaat lagi, dia masuk dalam karunia sesungguhnya yang dipanggil sama Tuhan adalah penginjilan, tiba-tiba sembuh. Karena apa? Ketika dia diutus sama Tuhan, dia akan diperlengkapi. Tapi banyak orang punya ambisi. Dia masuk dalam satu peperangan tanpa diutus sama Tuhan. Akhirnya apa? Babak belur. Nah kita ngomong begini karena faktanya kita lihat di lapangan. Bahwa ketika orang yang tidak diutus main asal main nembak aja. Sama aja kita masuk dari negara Indonesia masuk ke satu medan pertempuran tanpa dilengkapi dengan senjata. Kedua, tidak diutus oleh negara. Siapa yang mau bela kita? Kalau kita tembak kita juga salah karena kita nggak diutus.
Ya, makanya semuanya sesuai dengan prosedurnya. Tuhan kasih kita pelantikan. Pelantikan dengan cara apa? Tuhan lengkapin kita karunia. Tapi kita dilatih dulu dengan firman. Dilengkapi dengan karunia. Makanya itu kemah suci, semua apa yang terjadi itu nggak pernah ada yang lepas dari kemah suci. Ya, ketika kita masuk dalam pertobatan, di situ kita ketemu di depan mezbah bakaran. Di situ kita beresin sama Tuhan. Kita masuk lagi ke depan kolam basuhan, itu dimana kita bicara mengenai pertobatan atau baptis selam. Ketika seseorang dilantik yang benar sudah melalui baptisan yang betul, dia masuk ke dalam ruang kudus. Itu ruang kerja Allah. Ruang kerja Allah, makanya di ruang kerja Allah itu ada 3 sarananya. Kandil, firman Tuhan. Kalau kita mau dimurnikan, makanya di dalam kemah suci, di dalam itu semuanya unsurnya emas, murni. Kita dimurnikan sama Tuhan. Tapi ketika habis dibaptis kita dilengkapi dengan karunia. Makanya kalau orang punya karunia nggak dipakai, hati-hati akan diambil. Karena apa? Karunia harus dipakai untuk melayani. Kalau karunia kita tidak pakai, satu hari akan diambil. Ya, ketika kita masuk ruang suci, itu ruang kerja Allah. Ruang kerja Allah itu ada firman Tuhan. Firman kita harus kuat. Kemudian di situ ada meja roti sajian. Pengorbanan waktu-waktu kita sama Tuhan gimana? Kemudian kita ketemu mezbah ukupan. Mezbah ukupan itu di mana pujian penyembahan. Nah, ini salah satu ibadah yang paling lengkap di ruang kerja Allah. Tapi prakteknya kita lihat di dunia, orang bilang di bumi seperti di surga. Prakteknya di surganya melakukan tetap 3 sarana itu, di bumi belum tentu. Ketika setiap pertemuan memecah-mecahkan tubuh dan darah Yesus tidak. Tapi ya masing-masing, kita nggak bisa ngomong ke sana. Tapi kalau kita lihat di kemah suci, ada lengkap, itu ruang kerja Allah. Kalau kita lengkap di dalam satu kehidupan, dalam ruang kerja Allah itu utuh di dalam kita, baru kita bisa berjumpa dengan tabut perjanjian itu atau Yesus Kristus. Ya, itu kamar mempelai, cuman mempelai Kristus yang bisa masuk ke sana. Tapi ujian pembentukannya di ruang kudus. Jangan pikir kalau di ruang kudus ini kita sudah melayani, kita pasti masuk ke ruang maha kudus. Kita bisa terlempar keluar lagi loh. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus kalau dia tidak kudus. Makanya Pak Roy, Pak Ferdi setiap kali ngomong tentang kekudusan. Kalau kita nggak benar-benar kita main dengan kerohanian kita suka-suka sama iman kita. Jangan harap walaupun kita pintar semua dalam karunia. Tapi jangan sampai Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu pembuat onar. Padahal dia bilang aku mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Tapi faktanya Tuhan menolak. Jadi hati-hati dengan kerohanian kita. Ya, saya kembali ke masa lalu. Oke. Coba kita buka di 2 Tesalonika 3 ayat 9. Ini salah satu contoh teladan di masa lalu yang kita dapat adopsi di hari ini. Ya, oke, silakan. Supaya kamu ikuti. Lihat ya, ini salah satu contoh di mana pekerja-pekerja Allah zaman dulu, mereka menjadikan mereka sebagai patronnya Tuhan, di mana mereka mau supaya kita mencontoh sesuatu yang baik, supaya kita meneladani dan jadi teladan bagi banyak orang. Jangan sampai kita dibilang orang Kristen, tapi orang Kristen bilang itu Kristen kayak gitu, kayak gimana tuh Kristen? Tuhan kita yang dihujat, setiap kita yang bermasalah, Tuhan kita yang dimarsalahin. Karena apa? Karena kita mengaku kita pengikut Kristus. Harusnya kita hidup menjadi teladan. Sehingga ketika kita masuk di masa kini, masa lalu itu bisa membuat kita bisa bertumbuh hari ini. Makanya buat orang tua, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melakukan banyak hal. Karena apa yang kamu tabur hari ini, itu yang kamu akan tuai nanti. Besok-besok, ketika saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat dengar satu video, tapi sangat memberkati sih, sangat memberkati. Dia bilang gini, ada orang tua datang ke saya, bilang begini, Pak, doain anak saya dong, anak saya masalah. Tahu nggak pendeta ini bilang gini, dia bilang gini, kalau anak kamu bermasalah, saya yakin orang tuanya yang bermasalah. Karena kalau orang tuanya hidup benar, saya percaya anaknya pasti benar.
Karena pertobatan itu mulai dari orang tua, bukan dari anak. Anak ini hasil buah dari kerusakan orang tua, kerusakan rohani kita bicara ya, kerusakan rohani. Sehingga buahnya anaknya yang terbentuk seperti itu. Istilahnya gini, dia bilang gini, iya anak saya tidak mau ke gereja. Lah bapaknya nggak mau ke gereja juga, mamanya juga nggak kasih contoh. Ya nak, pergilah ke gereja, bapaknya di rumah santai. Ya, tidak menjadi teladan. Bagaimana supaya menjadi teladan? Orang tua harus benar-benar mengerti firman supaya apa yang Tuhan mau itu bisa diterjemahkan kepada keturunan berikut. Dan hasilnya itu menjadi teladan buat anak cucu yang di kemudian hari. Oke, coba buka di 1 Petrus 2 ayat 21. Sebentar. Ya oke. Yakobus 5 ayat 10 dulu. Ya. Ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran. Ada penderitaan loh. Mereka untuk bisa tercatat hari ini namanya, supaya kita bisa mengikuti teladan mereka. Ada penderitaan di situ dan kesabaran para nabi. Kalau mereka nggak sabar, nggak bakalan mereka dicatat namanya di sini. Karena kesabaran dan keteladanan mereka, penderitaan, mereka bisa menjadi teladan bagi kita hari ini. Dan nama mereka juga dicatat. Ya, murid-murid Yesus. Lihat, saya sering suka ngobrol juga sama teman-teman ya. Kita umpamain seperti 12 murid Yesus sama ahli Taurat. Dua-duanya sama-sama belajar tentang Yesus. Amin. Dua-duanya sama-sama belajar tentang Yesus. Tapi yang 12 ini jalan sama Yesus. Sementara ahli Taurat, dia belajar Yesus melalui pengetahuan, tapi tanpa keintiman. Akhirnya apa? Alhasil, si ahli Taurat ini, dia menyalibkan Yesus. Tuhan ngomong, dia bantah. Tuhan ngomong, dia bantah. Hati-hati. Kebenaran tidak bisa dibantah. Kalau orang yang biasa berbantah untuk kebenaran, dia ahli Taurat murni. Kenapa? Cuman mengandalkan pengetahuan. Sebenarnya kalau kita mau ikut Tuhan, gampang. Gak perlu kita mesti teologi, kita mesti STT, kita mesti segala macam. Surga punya Tuhan. Surga punya Tuhan. Kita bisa datang masing-masing sendiri untuk berjumpa dengan Tuhan. Pendidikan atau teologi atau sekolah teologi bukan berarti jelek. Ya, kita bisa tahu sejarah, kita tahu bahasa aslinya, kita bisa tahu cerita semua karena orang-orang ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita intim disertai dengan pengetahuan. Wah, luar biasa. Membuat iman kita jadi kuat. Jangan sampai kita tahu firman cuman untuk hakimin orang. Firman dipakai untuk membangun iman orang, bukan untuk menghakimi. Ya. Nah, ini ahli Taurat, ini 12 murid Yesus. Yang intim sama Yesus aja bisa kepleset Yudas. Akhirnya apa? Dia bisa menjual Yesus. Ini intim loh, tapi dia bisa jual Yesus. Tapi lihat, yang lainnya semua, mereka semua martir. Matinya aneh-aneh ya. Ada yang terbalik, diseret kuda, segala macam. Mau gak kita zaman sekarang matinya seperti kayak gitu? Ada gak yang berani di tempat ini? Ada gak yang berani? Sudah sampai setitik ini belum kita hidup kerohanian kita seperti murid-murid Yesus? Kira-kira kita mesti belajar banyak ya, bahwa kita belum sampai mencucurkan darah sampai titik penghabisan loh. Itu yang Pak Ferry bilang, kena sakit dikit udah nangis, kena resesi dikit kita udah nangis, uang aja nggak ada bisa nangis, ya. Bagaimana murid-murid Yesus di zaman dulu penginjilannya jalan loh. Coba kalau kita lihat gurun ya, gurun itu kan suka ada binatang, ular, macam-macam, tapi mereka bisa menginjil ke kota demi ke kota. Tanpa kayak sekarang udah pakai mobil, pakai bensin. Zaman dulu enggak. Tapi lihat ya, hari ini nama mereka tercatat luar biasa. Kenapa Yohanes yang paling aman? Karena dia mesti menulis supaya kita bisa tahu. Tapi banyak sekarang orang tidak menghargai firman Tuhan. Alkitab cuman sebagai momongan tidur. Alkitab kalau kita lagi bermasalah baru kita cari Alkitab. Ya. Bahkan maaf,
saya banyak sekali, kadang-kadang saya suka perhatiin kenapa saya duduk di belakang. Kadang-kala saya juga mau nangis sih, jujur. Jujur saya mau nangis, kadang-kadang saya lihat penghormat kita, sejauh mana kita menghormati Tuhan kalau tangan kita masih main HP. Sejauh mana penghormatan kita bilang kita mencintai Yesus, kita bisa nangis buat Tuhan. Tapi bohong kalau kita misalnya di firman Tuhan, ini raja lagi datang di sini, walaupun sosoknya tidak terlihat. Kami di Iktus Ministry, kami nggak ada bosnya. Walaupun tercatat Pak Roy, catat di kertas sebagai ketua, wakil, bendahara, ada semua. Tapi kami di sini cuma sadar satu hal, selama 21 tahun, bahwa Tuhan kita bos kita. Makanya dari dulu kita nggak pernah ada OB. Kita bersihin semua, itu udah terbiasa dari dulu Iktus Ministry. Kita yang jadi OB semua, kalau nggak ada orang kita nyapu ngepel semua, kita pegang sendiri semuanya. Kenapa? Karena kita melayani raja, nggak ada orang yang kita masih bisa bikin yang lain. Tapi sekarang ketika udah ada HP, udah segala semuanya, itu zaman-zaman dulu kalau kita mau cerita terlalu panjang ya. Bahkan dulu pelayanan bisa banjir tuh di Hayam Wuruk, air segini nih, duduk sama yang dikonselingin, dia mau loh datang. Lampu mati, pakai lilin doang, pelayanan. Nah kita yang masih nunggu di luar belum ada orang, duduk juga kerendam kaki. Tapi segitu rindunya orang minta dilayani, dan kita juga segitu rindunya kita juga mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tidak membuat kita mati, padahal kerendamnya lama loh. Tahu aja Pak Roy ya kalau konseling ya, berapa lama ya. Pak Ferdi kalau daging ya, kadang-kadang masuk konseling. Gak mudah loh waktu kita bangun ministry itu 3 bulan. 3 bulan itu di Iktus Ministry. Kita, Tuhan waktu itu pernah bilang, jangan promosi, jangan panggil orang ya, biar aku yang kirim. Bayangin 3 bulan kita datang ke Iktus Ministry, doa pagi, nyapu ngepel, udah selesai, nungguin orang gak datang ya udah, doa tutup pulang. Terus aja gitu. Sampai satu hari ada satu ibu jalan dari Hayam Wuruk, tiba-tiba dia seperti kupingnya tertutup. Kupingnya tertutup, terus dia digiring jalan masuk ke arah tempat pelayanan kita. Dulu masih di Hayam Wuruk. Tiba-tiba dia nggak bisa punya kehendak. Dia masuk, dia jalan ke dalam. Seperti dia nggak bisa bilang enggak. Sampai depan Iktus Ministry, Tuhan bilang stop. Kebetulan waktu itu Pak Roy yang di depan berdiri. Ditanya sama Pak Roy, lagi ngapain, mau ngapain. Terus dia bilang, nggak tahu, saya ketutup gini, tiba-tiba ada yang berbicara, saya suruh ke sini. Dia tanya, ini tempat apa? Ini tempat pelayanan. Ditanya sama Pak Roy, ada beban? Banyak sekali, silakan masuk. Dari satu ibu, data di bawah itu aja 7.000 lebih, mungkin ya. Itu ada yang tercatat, ada yang tidak. Kalau kita ke daerah kita nggak catat, bukan hitung ya, bukan hitung jumlah. Tapi dari satu kesetiaan, sampai hari ini Iktus bisa mengembang. Bahkan waktu tahun 2000-an, kita lagi berdoa, Tuhan bilang begini, satu hari Iktus akan mengembang jadi gereja. Dan inilah chosen generation, pengembangan dari Iktus Ministry. Jadi kalau mau lihat kita perjalanannya sebenarnya panjang. Ya, hari ini mungkin kita baru bisa menikmati, tapi melewatinya itu tidak mudah. Kena kebakaran, ngecat sendiri, orang semua di pinggir kita bayar, mungkin Pak Ferdi udah cerita, orang bayar di situ untuk bayar listrik yang punya duit semua, deretan kita kan kaya semua. Kita satu-satu yang nggak punya duit. Itu bayarnya berapa listrik bayar? 1,5 juta. Kita berapa Fer waktu itu Fer? 120.000. Dia datang ke PLN, Pak, saya mau nyalain listrik. Bagaimana caranya? Maksudnya berapa biayanya? Dia udah sebutin gini. Bisa-bisanya nego. Makanya saya juga bingung. Suami saya juga aneh-aneh sih. Saya kadang-kadang suka takut loh. Tapi saya cuma punya duit 120.000 Pak. Wah nggak bisa, dia bilang gitu. Akhirnya dia suruh datang. Toto mujizat ya Fer. Dia terima loh 120.000. Ditanya sama tetangga sebelah. Pak, masang listrik berapa? 120.000. Bapak berapa? Saya 1 jutaan. Ya, Tuhan adil ya. Tuhan baik. Makanya kita bilang, kalau mau cerita dengan banyak mujizat kita ngalamin. Tapi hari ini, kalau kita bisa duduk enak di sini, itu perjalanan yang panjang sekali. Tapi hargai pelayanan. Hargai yang Tuhan kasih kepercayaan sekarang. Kita ini pekerja-pekerja Allah loh. Pekerja Allah, tolong dong yang punya anak-anak, orang tuanya dibantu. Tolong ya, supaya kita menghormati Tuhan juga ya di sini.
Sama-sama ini pelayanan loh untuk anak-anaknya. Oke. Ya, jadi kita harus menjadi teladan dari masa lalu untuk masa ke depan. Satu lagi terakhir coba 1 Petrus 2 ayat 21. Bukan terakhir selesai khotbah ya, masih lanjut ya. Nggak mau kalah sama Pak Ferdi lamaan. Oke, 1 Petrus 2 ayat 21. 21 ayat 21 iya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk mengikuti teladannya dan ikuti jejaknya. Bagaimana kita untuk bisa masuk menghadapi hari ini, kita harus mengikuti teladan Yesus. Melalui firman-Nya kita harus jadi pelaku. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, bahas yang kedua, hidup di masa sekarang atau saat ini. Hidup yang sekarang kita jalani adalah real, nyata yang harus kita lalui. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mengisi hidup kita hari ini? Ya, penghalang, kita lihat salah satu penghalang di masa sekarang ini, jika kita hidup melihat ke belakang terus, contohnya seperti Lot. Seperti Lot. Coba buka di Kejadian 19 ayat 17. Bisa? Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati. Ya, di sini istri Lot ada 2 orang utusan Tuhan kasih tahu bahwa mereka harus pergi, jangan menoleh ke belakang, terus jalan, disuruh jalan terus. Ayat 18-nya, ayat 26-nya. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Iya, lalu menjadi tiang garam. Banyak orang hidup di masa lalu. Waduh, dulu saya kaya, saya punya duit banyak. Tapi pola hidup gayanya sekarang, padahal Tuhan lagi proses. Tuhan lagi proses dia. Benar-benar dihabisin sama Tuhan. Tapi hidup gayanya masih kayak orang borju yang zaman dulu. Masih mau rambutnya tinggi, duduknya nggak boleh gini, dan selalu membanggakan kisah masa lalunya. Orang yang model kayak begini tidak akan pernah bisa berhasil untuk menggapai masa depan. Kenapa? Hidupnya selalu terbayang-bayang oleh masa lalu. Ya. Nah, banyak orang Kristen sekarang kejebak di masa lalu. Betul? Bisa kasih contoh kehidupan di masa lalu yang terjebak, maksudnya orang-orang yang terjebak di masa lalu yang bisa menghalangi untuk menghadapi masa depan. Pak Ferdi deh sekali ini. Ayo Pak Ferdi. Ayo Pak Ferdi. Jangan bengong, waktu itu saya ditembak juga kan ya. Mungkin Pak Ferdi bisa sharing penghalang di masa sekarang. Pakai mundur. Gini. Tadi ngomong masa lalu ya. Salah satu masalah juga di masa lalu itu traumatik. Traumatik itu akan menghambat orang untuk maju ke depan. Trauma itu bahaya sekali. Trauma itu bahaya sekali. Saya ngelihat dampak negatif dari trauma itu luar biasa. Contoh, tadi Oya bilang pernah dikurung misal. Itu bisa jadi trauma. Di kemudian hari dia jadi takut sama kegelapan. Takut dengan kekerasan. Ada seorang ibu kita pernah layanin, orang teriak sedikit, wah gitu, udah gemeteran, keringet dingin. Kenapa? Karena dia trauma dengan yang namanya kekerasan. Kalau rumah tangga ribut terus, suami istri saling teriak, adu kuat suara.
adu kuat suara, akhirnya apa yang terjadi? Anak jadi trauma. Anak bisa trauma. Traumanya gimana? Dia trauma sama kekerasan. Begitu dia dengar suara keras, dia langsung takut, gemeteran. Itu berdampak di masa depan, ya. Terus kalau kita selalu nengok ke belakang, ini ada masalah fatal juga di segi kepahitan. Banyak orang simpen dosa lama. Dosa-dosa lama terus disimpan, itu kayak sampah di hati kita. Kesalahan orang udah istilah gini. Misalnya gini. Rizka nyakitin saya. Rizka udah lupa apa yang dia buat sama saya. Tapi kesalahan dia masih saya simpan sampai hari ini. Nah, itu menjadi masalah. Nah, tadi istri Lot tadi dibilang di situ lari ke pegunungan. Lari ke pegunungan artinya lari cari Tuhan. Kita harus lari cari Tuhan. Jangan noleh lagi ke belakang. Nggak usah lihat ke belakang. Di belakang ada apa kayak ada apa. Kita dulu berhasil, kita dulu sukses. Itu dulu. Kita dulu kaya, itu dulu. Kita lihat ke depan. Bersama Tuhan, Tuhan siapin yang lebih indah dari apa yang kita pernah lalui dulu. Amin. Sekali lagi, Tuhan menyiapkan yang lebih indah dari apa yang kita lalui dulu. Saya bilang gini, boleh sedikit nggak? Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lega. Nggak bosan ya? Nggak bosan lihat muka saya kan? Bebannya angkat. Gini, Rizka misalnya foto. Rizka foto. Dia foto, cek gitu ya. Dia foto. Jadi dia bilang, jelek misalnya. Misalnya dia bilang, oh kok bibir saya mengot. Misalnya gitu. Oh jelek. Saya bilang, lu nggak bisa rubah apa yang sudah jadi foto. Nggak bisa. Masa depan itu mimpi. Masa depan itu mimpi. Masa sekarang adalah kesempatan kita meraih masa depan. Amin. Sekali lagi, kesempatan kita meraih masa depan adalah masa kini. Masa lalu, itu seperti foto. Kita nggak bisa masuk ke situ lagi. Misalnya, Rita punya foto dulu, foto sama Jokowi. Misalnya Rita foto sama Jokowi. Rita mau masuk ke foto itu, dia masuk ke dalam, nggak bakal bisa. Kenapa? Itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Betul nggak? Nah nanti 2024 ada presiden baru, dia foto lagi ke sana. Dia mau foto lagi dengan presiden yang baru. Nah itu mimpi. Mimpi yang harus diraih. Gimana caranya? Kalau kita terus nengok ke belakang, nggak bakal bisa lari yang masa depan. Kalau kita terus nengok ke belakang, kita nggak bakal bisa raih yang masa depan. Tuhan ngajak kita nengok ke depan, lupain yang di belakang. Amin. Sakit hati kita, kepahitan kita semua. Banyak orang nyimpen kesalahan orang. Dulu lo, Pak Ferdi pernah nyakitin gua kayak gini. Pernah nyakitin. Itu nyimpen. Apa yang disimpan? Perbuatan saya? Bukan. Bukan perbuatan saya yang disimpan. Penyakit yang disimpan. Nah, suami istri itu banyak nyimpen. Ya, suami istri itu banyak nyimpen. Apalagi istri itu banyak nyimpen. Sorry, maaf ya. Saya bilang, mungkin memori perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Tapi saya yakin yang di sini tidak. Yang di sini tidak. Nggak apa-apa kah? Amin. Nggak apa-apa? Coba, kalau lagi kesel, istri lagi kesel, itu perbuatan suami berapa tahun lalu diungkit lagi. Dibongkar lagi. Iya dulu lu pernah bikin ini, dulu pernah bikin ini, lu pernah bikin ini, dulu lu begini, dulu. Bilang sama dirimu, engkau hidup di mana? Amin. Oh, dulu saya pernah disakitin, saya disakitin lagi. Dia mau nyakitin 70 kali 7 kali, tetap kita harus ngampunin dia. Amin. Dulu. Kita selalu bilang dulu. Sadar nggak kalau saudara bilang dulu, you nggak ada bedanya sama Tante Lot.
Nggak ada beda sama istri Lot, tante Lot. Nggak ada bedanya. Kenapa? Kamu akan jadi tiang garam. Kamu jadi nggak berarti. Kamu jadi nggak bermanfaat sama sekali. Saya bilang sekali lagi ya, orang yang selalu menoleh ke belakang tidak bermanfaat untuk masa depan. Amin. Ya, ini baik nih, baik kalau perkumpulan ini, persekutuan ini, gimana caranya kita saling melupakan. Amin. Dulu Ibu Esther pernah bikin gini loh ke saya. Udah, sekarang saya lupain semuanya. Saya lihat Ibu Esther itu orang baik. Misalnya, Ibu Esther baik kok. Amin. Ya, misalnya, udah sekarang lupain yang dulu. Saya percaya Ibu Esther itu orang baik. Ya, nggak usah nengok-nengok lagi ke belakang. Itu masa lalu. Sama kayak kita foto, kita mau masuk ke foto itu nggak bisa. Masa depan itu mimpi yang harus diraih dengan cara hidup yang benar di masa kini. Amin. That's it. Wes, Inggris terakhirnya. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita mau lihat kekurangan orang, kita semua kurang loh. Kita nggak ada yang sempurna. Kalau kita sempurna, kita udah sama Tuhan sekarang. Tapi berhubung kita belum sempurna, bisa nggak sih kita lihat positifnya? Kalau kita berani lihat positif dari orang lain, kebaikan-kebaikannya, pasti iman kita akan kebangun. Tapi kalau kita lihat selalu yang negatifnya, itu yang Pak Ferdi pernah bilang ya, kalau satu orang salah, ya masih masuk akal lah. Tapi kalau udah 2-3 orang, dia nggak benar, dia begitu, yang itu begini, gini. Semua orang di mata dia salah. Harusnya pertanyakan diri sendiri. Kenapa sampai orang semua salah? Karena saya yang harus dikoreksi, bukan orang lain. Ya, jadi kita di sini semua, saya berharap jemaat Chosen Generation atau pekerja, saya nggak mau bilang jemaat, kita pekerja-pekerja Allah. Jangan pernah lihat masa lalu, lihatlah positif di kiri kananmu. Karena saya sering, kadang-kadang juga ngalamin ya, kadang-kadang misalnya ada yang kadang-kadang juga suka bikin ulah. Tapi ketika lagi ada masalah kita, kadang-kadang dia bisa keluar air mata buat kita, bisa maju buat kita. Sadar nggak bahwa kita ini nggak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita harus, ini yang Tuhan ajarkan, di mana kita harus peduli sama orang lain. Unity. Ya, kita nggak bisa maju sendiri. Yang dibilang kalau satu lidi dipatahkan gampang, tapi kalau kita satu mau dipatahin coba aja. Dan Tuhan lagi bentuk di Chosen Generation ini seperti ini, di mana kita bersatu, kita harus kuat. Kalau teman-teman kita di sini ada yang salah, tutupin kesalahannya dengan cara berdoa, bukan gosip. Jangan bawa keluar, jangan melebar, kata-kata yang melebar. Tapi doakan, supaya semuanya bisa jadi satu. Kenapa? Kita juga kurang loh. Kita ini seperti suratan terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Pasti kalau lihat Karen, Karen pasti juga keras, banyak kesalahan, pasti. Tapi pasti Karen juga ada baiknya. Ya, muji sendiri gak apa-apa. Kalau gak ada yang muji udah. Enggak, tapi pasti ya, pasti semua. Niar juga gitu. Ada baiknya, ada kekurangannya, tapi kita lihat yang baiknya. Misalnya Pak Frans, sama juga. Kita lihat yang baiknya, jangan yang negatifnya. Semua kita di sini minusnya banyak. Kalau kita mau dibilang kita menyalibkan Tuhan, kita sering nyakitin Tuhan, iya, betul. Saya sempat bilang dalam 2-3 minggu ini saya sharing sama media mungkin waktu itu ya. Benar kita ngelewatin dengan banyak air mata, banyak persoalan, tapi tidak membuat kita untuk menyerah dalam masuk dalam pelayanan. Tidak menyerah karena banyak jiwa yang Tuhan bisa percayakan. Dan ini kita semua lagi nguatin kita melalui doa-doa kalian. Makanya kita mampu untuk berdiri sampai hari ini. Kalau bukan karena ada pasukan doa, tidak mungkin. Ada kesaksiannya yang waktu itu saya kasih 3 kali mati. Walaupun dia terjemahannya caranya salah sedikit ya, tapi kita lihat ya ketika ada doa, ada perlindungan luar biasa. Kayak Suraya bilang waktu itu, seperti kaca yang menutupi ya. Itu kita dilindungi sama Tuhan. Makanya kita saling mendoakan, bukan saling menjelekkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau punya teman-teman yang kayak gitu, singkirin. Bukan singkirin berarti kita benci, tapi batasi. Karena apa? Itu bisa membuat dampak rohani kita tidak baik.
dia mencemarkan atau mengotorkan. Bukan kita buang ya, doakan. Singkirin dari hati kita, maksudnya jangan sampai kita ikut-ikutan, bukan singkirin orangnya, tapi singkirin apa yang tidak baik, itu kita harus singkirin semua. Tapi ambil yang positifnya. Oke. Udah berapa lama sih? Kayaknya saya kelamaan ya. Oke. Tadi kita bicara masa lalu, kita masuk di ayatnya aja ya. Bahwa di Alkitab pun Tuhan juga pernah bicara. Di Yesaya 43 ayat 18, coba ingat. Coba dibaca. Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, jangan lihat nengok ke belakang, artinya firman Tuhan ini. Jangan terus ngeliat ke belakang. Misalnya suami istri, waktu itu kita pernah ngelayanin, suaminya selingkuh sekian lama suaminya selingkuh. Kemudian waktu kita doa, kita bilang begini, kita ngobrol sama ibu itu, tetap apapun posisimu harus mengampuni. Karena apa? Waktu kita lagi di altar, kita bernasar di hadapan Tuhan dalam suka dan duka. Nah sekarang kalau suaminya lagi duka, lagi nyeleweng, lagi salah jalan, doakan, bertahan. Bukan kita jadinya, oh dia udah gak bener, gue harus tinggalin dia. Gak bisa. Kenapa? Ketika dimateraikan di hadapan Tuhan, surga terlibat. Tidak ada satupun yang bisa menceraikan apa yang dipersatukan Tuhan. Berjuanglah untuk sampai titik itu. Nah sampai istrinya bilang begini, tapi enak aja dia tidur sama orang, habis ini balik ke saya. Saya bilang terus ngapain dong ibu doa untuk jadi pajangan di rumah. Kalau dia pulang supaya orang lihat, oh suami saya udah pulang, puji Tuhan, haleluya. Tapi dia gak mau tidur sama suaminya. Saya bilang percuma, jangan sampai dia jadi benda mati. Toh juga dia nggak akan bisa mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Kan firman Tuhan bilang gini, apakah upahmu ketika engkau bersalaman dengan orang yang baik padamu? Tidak ada. Tapi ketika kita bisa mengulurkan tangan bagi orang yang menyakiti kita, disitulah kemenangan kita. Tuhan bilang gini, karena ada satu orang benar, aku akan menyelamatkan dia. Dia ini lagi terhilang. Jadi tidak ada alasan apapun ketika orang sudah dipersatukan. Akhirnya ibu ini, jadi gimana dong? Ya tidur. Lupakan semua, kalau 1 detik Tuhan bisa melupakan dosa kita, lupakan dosa dia semua. Oke? Jangan lagi simpan dosa. Kalau ada di sini, di ruangan sini masih ada sakit hati, masa lalu kita merasa kayak gue dibeda-beda sama orang tua, nggak pernah disayang, atau orang tua gue selalu bikin sampai hari ini gue jadi menanggung masalah yang itu. Kita mengasihani diri kita terus, seperti Yusuf dibuang. Tapi dia nggak gimana ya? Lihat ya hasilnya ketika Yusuf dibuang ya. Justru ketika ada masalah besar, dia menjadi bawa keluarganya untuk bisa diselamatkan. Kadang kita dilihat kita ngalamin banyak hal di masa lalu. Tapi bisa nggak kita lihat pandang ke Tuhan dan lihat itu menjadi satu yang kebaikan untuk masa depan kita yang akan datang. Oke? Jadi pesan saya, jangan pernah simpan masa lalu itu adalah sampah. Sampah itu bentuknya bakteri. Ketika kita korek-korek masa lalu, kita kena bakteri mati enggak? Jangan sampai masalah ini jadi sampah di dalam hidup kita dan kita jadi sampah dunia juga. Dan Tuhan tidak berkenan atas kita. Ya, jadi yang saya harapkan pada malam hari ini, kenapa saya nggak bisa terjemahin banyak, saya mungkin nggak pintar khotbah kayak orang lain, tapi apa yang kita ngomong di sini mungkin bisa diserap sama pekerja-pekerja Allah di sini, bahwa kita harus lihat maju ke depan, jangan pernah lihat ke belakang. Ingat yang punya rumah tangga, jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Kamu tidak akan pernah bisa maju dan kamu tidak akan pernah bisa ngelihat kemuliaan yang Tuhan siapkan di depan. Tapi lihat ke depan, percayakan hidupmu sama Tuhan. Oke, yang terakhir, Tuhan mengharapkan kita untuk betul-betul kita bisa melupakan seperti apa yang dialami oleh Paulus. Coba baca di Filipi 3 ayat 13-14. Ini penutup ayat. Filipi 3 ayat 7 dulu. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristus.
Bisa nggak kita anggap rugi karena Kristus? Apapun kita korbankan, mau harga diri kita kek, mau apapun, kita tetap kita tujuan goal kita untuk Yesus. Bisa nggak kita sampai punya hati yang seperti kayak gini? Terus lanjutkan di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terus ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, inilah tujuan goal kita. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari. Tuhan bilang jangan bersantai, jangan jalan, lari, lari kita naik ke gunungnya Tuhan. Sampai kita mendapatkan kemuliaan, kita berhadapan temu muka dengan Tuhan. Dan dia bilang kita berkenan di hadapan dia. Ya, jadi firman yang kita sampaikan hari ini, biar itu boleh menjadi motivasi buat kita. Jangan lihat ke belakang terus. Kalau ada teman-teman kita di sini masih ngobrol, terus ceritain masalah orang, lihat ke belakang terus dosa-dosa orang. Tegur ya, kita saling mengingatkan ya. Kita saling berani nggak bilang, jangan dong lihat masa lalu, lihat ke depan aja, doain aja. Ya, gak apa-apa kan, jangan tersinggung ya kalau kita saling menegur di sini. Bukan kita jahat, tapi kita belajar firman. Firman hari ini supaya apa yang ditabur jangan jadi kembali sia-sia. Jangan juga kita menjadi melecehkan firman ini cuman sekedar koleksi aja, tapi jadi pelaku firman. Amin.